Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan pastinya saya Andri. Wah, hari ini sangat semangat sekali ya. Ya betul, karena kita udah beres olahraga. Olahraga apa? Tinju. Tinju. Oke, di episode kali ini gua pengennya ngebahas hal yang menarik nih. Iya pastinya dong. Tapi Nal, ini cuaca kota Bandung ini sedang dingin-dinginnya ya Nal. Ya, sedang nih kayak sikap dia ya. Kayak sikap dia. Dia Dingin tuh siapa nggak tahu, gue jomblo. Tapi memang benar-benar dingin sih. Iya, pengen dikegep juga. Padahal ini tuh di kotanya ya. Iya, di Tapi kotanya. dingin banget, apalagi yang di Lembang tuh kayaknya. Katanya ya Nal, gue lihat info dari BMKG. Dari BMW. Di Lembang itu tuh mencapai waktu siang hari ya, jam 12 siang, Ya. suhunya tuh mencapai 15 derajat Celcius. Itu tuh di kotanya. Enggak, di Lembang. Oh, di Lembang. Wow. Di yang pegunungan. Gua ngecek sih tadi di sini berapa, paling 20. Kalau di sini enggak, di sini 17. Wow, anjing. Di sini udah 17 aja. Yang biasanya di Lembang 17, di Lembang jadi 15. Yang Tadi di sini jadi 17. Tadi gua mandi biasanya kan gua mandi pagi nih. Gua tadi tuh mandi jam 1:30 itu dingin banget. Iya. Gila. Ya kalau gue sih dari pagi juga udah mandi pakai air dingin. Air hangat lu mah. Air dingin anjir. Soalnya kan gue takutnya ya berkeringat lah ya. Oh, Jadi gue pakai air dingin. Nah, anehnya tuh kan biasanya gue kalau terpapar sinar matahari biasanya tuh ngeluarin keringat gitu kan di jalan tuh, di motor tuh. Ini kagak men. enggak ini. Benar-benar kayak kedinginan Dingin, ya? banget asli. Gila. Gua juga tadi siang hari pakai jaket kok ngerasanya ngepanas gitu. Wah, pokoknya untuk kawan kumis yang Selalu disarung. di daerah Bandung, jaga kesehatan aja lah ya. Memang ini Bandung, hanya di Bandung. Hanya di Bandung, Nal. Oh. Hanya di Bandung yang gua lihat di info BMKG itu. Bukan BMTH. Soalnya katanya angin muson Australia ke sini katanya ya. Gua juga nggak tahu sih urusan. Australia ke sini. Memang di Australia dingin mungkin. Dingin katanya. Jadi nyampe ke kota Bandung. Jauh banget nyasar. Iya, nyasarnya jauh banget kan. Oke. Untuk kali ini kembali ke topik. Lu kira-kira mau ngebahas apa nih? Oh iya, nah ini nih ada 3 hal yang disebutkan oleh sosok orang yang sangat gue ngefans banget lah. Diidolakan sama lu. Diidolakan banget sama gue tuh. Siapa tuh? Namanya Bang Andika Pratama. Oh, Bang Andika. Yang artis-artis tuh. Nah, ada apa nih? Yang dilapor dengan Pak. Bang Andika? Jadi menurut dia ada 3 hal yang biasa kita pernah alami dan dia pernah menanyakan itu untuk meng-cross check apa benar gitu kan ke ibunya, karena ibunya kan emang indigo. Oh, ibunya tuh Indigo. Nah, beliau ini Bang Andika ini ia menanyakan 3 hal, yaitu yang satu, kalau lu diem di rumah gitu kan, di rumah lu gitu sendirian. 3 hal mistis gitu. Iya, 3 hal yang pernah lu lakuin lah. Pasti pernah lu lakuin. Nah, yang ke satu tuh ketika lu di rumah kosong, di rumah lu keadaan lagi kosong nih. Misalkan lu lagi nyeduh kopi apalah gitu. Iya. Tapi lu seketika ngelihat ke salah satu sudut misal. Tapi di sudut itu lu tuh gak lihat apa-apa, ya udah gitu. Tapi lu tuh tetap liatin ya? Tetap liatin. Gue pernah itu relate benar-benar. Nah, itu tuh katanya di sudut itu tuh yang lu liatin ternyata emang bener ada. Nah. Anjir, padahal gua tuh mikirnya gini ya, kalau misalkan lagi lihat nih, memang kalau misalkan lagi tidur kan kosong tuh, tapi gua tuh misalkan selalu liatin sudut. Iya. Liatin sudut.
dan gua tuh ngeyakinin bahwa di sana nggak ada apa-apa. Iya, Tapi iya. sebaliknya ternyata yang Itu gua tuh liatin ada. tuh ada. Ada itu tuh. Ini jadi takut gua. Ya emang gitu katanya. Memang relate ini. Iya, gua juga Gua pernah. pernah ngalamin kayak gitu. Sering malahan sering. Jadi posisinya tuh lu ngelihat ke sudut rumah, Sering tapi lu tuh seketika diem aja gitu, lu lihat terus. Nah itu tuh nih ada kayak gini. Gua kalau mau nyeduh kopi kan gua dapurnya deket tetangga ya. Entah kenapa gua tuh selalu ngelihat ke tangga walaupun gua tuh udah pastiin di sana tuh nggak ada apa-apa. Tapi ya lu ngelihatnya tuh agak lama kan? Agak lama. Iya. Agak lama gua liatin. Nah, itu nggak tahu gua kenapa gua bisa liatin kayak gitu. Nah itu tuh katanya ada, Nal. Dan dia tuh pengen nunjukin ke lu, katanya ya. Kata ibunya Bang Andika. Bang Andika membenarkan bahwa hal itu Jadi tuh takut ada. gua. Nah itu yang ke satu tuh. Yang kedua, Relate. ini gue relate banget nih, gue juga pernah nih. Jadi lu kalau misalkan di mobil, gue pernah kan bawa mobil sendiri ya, waktu malam hari juga. Nah gue tuh seketika suka lihat ke kiri gitu, ke jok kiri mobil gue, dan itu tuh agak lama gue tuh liatnya. Padahal gue tahu itu kagak ada apa-apa. Tapi suka diliatin aja. Nah Kadang di orang situ suka tuh kayak gitu. ada katanya, emang ada ikut sama lu. Wow, berarti ini tuh untuk pengemudi ya. Para pengemudi nih yang selalu nyupir sendirian misalkan ya. Iya. Pasti selalu melihat atau enggak ke kiri ke belakang Ke belakang mungkin, tiba-tiba padahal kan nggak ada apa-apa. Tapi yang padahal itu tuh ada gitu. Iya ada, itu tuh ada ikut. Berarti sama kayak di rumah ya yang tadi ya. Nah itu, gua pernah ngalamin sering malahan. Dan di saat sendiri lagi. Dan di saat sendiri, Mulutnya tuh. itu tuh. Jadi gua posisinya lagi nyetir nih. Terus nggak tahu kenapa gua refleks, kok lihat ke kiri gua gitu. Padahal kan emang nggak ada apa-apa. Iya. Emang suka seketika kayak gitu ya. Tanpa disadari Tanpa itu tuh. disadari. Oh, Dan itu tuh emang bener ada. Padahal itu hal kecil yang nggak pernah dibahas. Iya, Ternyata itu ternyata tuh kan ada sesuatu ya di Iya, dalamnya. gitu. Wow. Nah, itu yang kedua kan. Nah, ini ada lagi nih, yang ketiga nih. Lu pasti pernah juga. Nah, jadi gua tuh, beliau tuh, Bang Andika ini menceritakan kalau misalkan lu waktu tidur nih, ngadep ke kiri, misalkan. Nah, lu ngadep ke kiri, posisinya tuh lu tuh nyaman banget pas waktu ngadep ke kiri tuh. Ini relate nih, gua Nah. sering nih. Tapi lu tuh pengen pindah arah misalkan. Arah. Jadi ke arah kanan. Nah, waktu ke arah kanan tuh gak nyaman banget. Lu susah tidur lah pokoknya. Intinya Ya gak gak nyaman enak lah. Gak Suka enak. kayak gitu pasti posisinya tuh. Nah, terus jadi lu tuh memutuskan untuk ya udahlah balik lagi ke kiri. Karena lu nyamannya ke kiri itu kan. Nah, kata nyokapnya Bang Andika. Bang Andika, itu tuh ada di sebelah yang nyamannya. Sebelah yang nyamannya. Padahal gua ngerasa nih kalau misalkan gua lagi tidur, misalkan gua berbalik ke arah ruangan, gua tuh ngerasa nggak nyaman. Akhirnya gua ngebalik ke pojok karena gua tahu di pojok tuh nggak bakalan ada apa-apa. Iya. Dan ternyata padahal itu tuh ada gitu. Ada yang waktu yang posisi Yang nyaman. nyamannya tuh. Ya kayak gua misalkan dari arah ruangan, gua nggak nyaman tuh. Baliklah ke pojok karena gua juga ngerasa aman, Iya, ngerasa nggak bakalan ada apa-apa. Tapi itu tuh ternyata ada gitu. Ada itu tuh. Anjing, jadi kebalik ya. Iya. Nah, gua juga anjing ngeri gak tuh. Posisinya tuh yang lu ngerasa nyaman banget. Iya. Ini tuh ngeri setelah gua tahu nih. Padahal kan Ya kalau beda berbalik biasa, dengan iya. pikiran gua kan. Kalau yang biasa kan waktu kejadiannya ya lu karena gak tahu apa-apa kan. Jadi udah biasa. ya udah biasa ya, tidur di yang nyamannya aja gitu. Anjing, nanti gua masa tidur di posisi yang gak nyaman. Jadi takut. Memang itu relate banget, itu paling sering. Ya kan namanya orang tidur selain relate kayak apa nempelin tangan ke yang dingin gitu kan. Ini juga sering nih kayak berbalik posisi gini gak enak. Iya. Berbalik wah ini enak. Nah, gitu.
Anjir, ngeri kan. Selain dari bantal guling ya kan. Iya. Ternyata ini itu ada sangkut paut dengan mistis. Mistis. Ya gua juga waktu ngelihat VT dari aplikasi TokTok yang Oh, lu lihat dari VT. Yang Bang Andika ini menceritakan gitu kan. Ya seketika gua merinding karena relate banget. Gua pernah ngalamin, bukan pernah lagi, sering lah gua kayak gitu. Waktu gua lagi nyeduh kopi lah misalkan, lihat seketika gua lihat aja ke ujung gitu, ke sudut ruangan, padahal gua yakin dan gua lihat gak ada apa-apa. Ternyata itu tuh ada, anjir. Dan ini kan di rumah gue nih, katanya di bawah tangga yang kamar mandi itu dekat dapur, itu katanya kan ada tuh, sama di tangganya juga. Itu kata orang-orang yang pernah kunjungin ke rumah gue gitu kan. Lu juga pernah kali kan lihat gitu, ngerasain? Iya pernah gitu. Nah, dan gue tuh selalu ngeliat ke situ. Tuh. Menarik juga sih ini 3 hal. Ya iya, karena sering lah yang kita lakuin gitu. Selalu kayak Pasti seperti itu. Dialami. Pasti juga nih untuk kawan kumis juga pasti pernah merasakan seperti itu. Pastilah. Lihat ini ya. Tapi setelah mendengarkan ini gue jadi takut. Ya gimana ya? Lebih baik nggak tahu sih ya. Iya, tapi ya udah terlanjur juga. Tapi jadi wawasan gitu ya, jadi tahu. Iya, jadi tahu. Jadi nanti kalau misalkan mau tidur gue mengambil posisi yang gak nyaman aja. Terus kalau misalkan lagi sendiri di rumah mending udahlah keluar dulu aja. Gitu. Oke, jadi ini tuh hanya apa ya? Kalau bisa dibilang hanya membahas 3 hal itu aja lah ya. Ya. Nah, ini kenapa gua bahas? Ya karena gua ngerasa relate banget gitu, gua pernah ngerasain 3 hal ini gitu. Dan pasti juga lah orang-orang juga pasti ngerasain itu ya. Ya pasti sih. Soalnya itu tuh udah keseharian lah. Cuman pasti tanpa disadari gitu. Iya benar. Ya mungkin hanya itulah ya. Untuk 3 hal yang mengerikan. Menarik tapi sih. Oke, mungkin itu aja ya, Nah. Kita tutup aja lah. Dan buat kalian nih, buat para kawan kumis yang mengalami hal yang seperti itu atau di luar seperti itu, ada yang menambahkan, boleh di komen aja. Dan tidak lupa buat kawan kumis, kalau misalkan ada cerita pengalaman mistis, boleh langsung kirim aja ke Gmail Kumis Podcast. Atau mungkin bisa DM juga lah ya. Di mana nah? Kumis_podcast. Itu IG kami ya. Dan jangan lupa follow. TikToknya juga sama. Iya. Tapi kalau di TikTok sih khusus cerita pendek ya. Nah. Cerita pendek, fetis pendek tapi mistis. Iya. Untuk kumpulan cerita mistis kalian boleh kirim di Gmail, nanti kita angkat ya. Atau boleh menjadi narasumber di chat aja nanti. Iya. Kita bakalan ngasih nomor di pesan Gmailnya. Ya. Gitu. Pasti. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kami Kumis Podcast undur diri. Sampai berjumpa lagi. Saya Alda dan saya Andri. Tunggu di episode berikutnya.